Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Pagi, sehat. Oke. Eh, Kemarin hari keberapa kita sudah mempelajari tentang capaian pembelajaran ya? Ya, Oke. Sekarang untuk hari berikutnya untuk hari ini kita akan melaksanakan yang namanya topik tentang merumuskan tujuan pembelajaran. Oke, sebelumnya kita sebelum memasuki topik tentang merumuskan tujuan pembelajaran, alangkah baiknya kita tepuk semangat dulu ya Bapak Ibu. Gimana? Tepuk semangat. Kalau saya bilang tepuk semangat, tepuknya berapa kali? 3 kali, ya. Tepuk semangat. Gitu ya Bapak Ibu. Oke? oke. Oke. Yuk, kita mulai. Tepuk semangat. Oke, satu kali lagi. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Saya harapkan hari ini Bapak Ibu dan kita semuanya bisa selalu semangat untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan yang akan kita laksanakan. Oke, untuk hari ini kita akan merujuk kepada bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran. Sebelum kita merumuskan tujuan pembelajaran, saya mau bertanya nih sama Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu pelajari selama ini? Gimana Pak Jinda? Kok tepuk tangannya sudah selesai? Enggak apa-apa. Itu Pak Cinda sinyalnya sedang Sinyalnya. error. Oke. Kira-kira selama ini kalau Bapak dan Ibu mau merumuskan tujuan pembelajaran itu bagaimana? Kalau untuk tahun yang lalu kita breakdown dari KD, kemudian dari KD kita breakdown menjadi indikator kompetensi, capaian indikator istilahnya kan ya. Ya, oke, IPK itu Nah, ya. dari situ baru kita tentukan tujuannya. Itu untuk di kurikulum yang sekarang. Itu. Oke. Kalau dari Pak Jinda, sinyalnya masih bagus ya? Pak Jinda ngilang ini Bu. Gimana ini Bu? Mungkin sinyalnya Coba sedang tidak bagus. saya Oke, tidak hubungi apa-apa. dulu deh. Kalau untuk kurikulum sebelumnya, kita kalau merumuskan tujuan, namanya merumuskan, itu kita ada yang namanya kalau dulu itu ABCD ya Bapak Ibu, yaitu apa namanya harus mengacu kepada audience, behavior, content, dan the degree. Nah, bagaimana untuk merumuskan tujuan pembelajaran untuk sekolah penggerak saat ini? Itu yang harus kita pelajari. Ya. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan dulu ini. Nah, tentang ini masih ingat deh hari kemarin tentang capaian pembelajaran. Kira-kira apa itu capaian pembelajaran? Nah, silakan Bapak Ibu bisa mengisi tentang capaian pembelajaran. Sebentar, saya mungkin bisa di-share kodenya. Ya, ini saya chat ya, di chat ya. Silakan bisa diisi. Apa itu capaian pembelajaran? Yuk, boleh berpendapat banyak sekali boleh ya. Kalau memang ada banyak yang ada di pikiran Bapak Ibu silakan. Kalau apa namanya merasa ada ini silakan dituangkan di temen. Nah, ayo sudah diisi, siap? Sudah bisa mengisi?
Bu Yuni? Belum, baru proses, Bu. Oke, sabar menanti ya. Begitu juga waktunya, juga sabar menanti ya. Nah, sebuah harapan, sesuatu yang diharapkan, apalagi? Ayo, ada lagi? Tuh, Bu. Kelihatan nggak ya di itu? Belum di-share nih. Itunya belum Saya stop di-share. sharing dulu yang pertama. Ini saya share. Sebentar. Saya share screen dulu. Kalau ada lagi silakan. Mana tadi menti? Dari kemarin di rumah saya ada cuma pakai istri untuk apa PPG untuk PPG. Oke, sudah ini ada sebuah harapan, sesuatu yang diharapkan. Oke, disimpan dulu ya. Kita lanjut ke materi. Kita lanjut ke materi tentang capaian pembelajaran. Nah, setelah kita mempelajari capaian pembelajaran kemarin, definisinya adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Dan kompetensi pembelajaran itu sendiri terdiri dari 6 fase, dari A, B, C, D, E, dan F. Atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, SMA, maupun SMK. Tri. Ya, gimana? Itunya belum kelihatan. Apa? Yang Mentimeter tadi? PPT-nya. Oh, PPT-nya belum kelihatan. Oke, sebentar. Sebentar, saya share screen dulu ya. Terima kasih sudah mengingatkan Bu Yuni ya. Iya, Bu. Oke, siap. Nah, ini. Nah, itu sudah. Sudah ada. Nah, ini tadi yang capaian pembelajaran ya. Ya. Bahwa capaian pembelajaran itu sendiri merupakan kompetensi yang diharapkan. Tadi ada berapa capaian pembelajaran, Bu Yuni? Wah. A, B, C, D, E, F. Nah, ada 6 fase ya. Bentar. Dan capaian pembelajaran tersendiri itu sendiri dari pemerintah itu sudah dijadikan menjadi 3 elemen untuk bahasa ya. Ada elemen menyimak berbicara, membaca memirsa, menulis mempresentasikan. Nah, untuk elemen menyimak dan berbicara, capaian pembelajarannya, satu capaian pembelajaran yang ada dari pemerintah itu adalah pada akhir fase peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan. Nah, itu untuk salah satu CP-nya ya, yang ada yang di-share oleh pemerintah. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di prosedur di modul hari kedua ya. Di situ sudah lengkap semua PDF-nya tentang capaian pembelajaran ya. Yang terutama yang mau saya tekankan dalam capaian pembelajaran di bahasa itu ada 3 elemen. Menyimak, berbicara, membaca, memirsa, menulis, mempresentasikan. Oke. Terus
bagaimanakah cara merumuskan tujuan pembelajaran? Ya, kalau tadi kita sudah mendapatkan capaian pembelajaran, ya, jadi setelah capaian pembelajaran didapat, maka kita bisa merumuskan tujuan pembelajaran. Bagaimana tujuan pembelajaran itu dirumuskan? Nah, di sini ada 3 komponen dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah konten, dan yang ketiga adalah apa, Bu Yuni? Variasi. Ya, betul, variasi. Jadi kita singkat menjadi KKV, kompetensi, konten, dan variasi. Oke, kita bahas satu-satu ya, bagaimana apa itu kompetensi, apa itu konten, apa itu variasi. Kita merujuk yang pertama yaitu kompetensi. Ya. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Biasanya menggunakan kata kerja operasional dapat diamati, mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Jadi kompetensi itu kecenderungannya adalah kata kerja operasional ya. Apa peserta didik mampu apa, peserta didik mampu bagaimana, mampu seperti apa, itu kompetensi. Contohnya ya, ada menganalisis, membaca, merespon ataupun menyajikan. Misalnya peserta didik mampu menganalisis, ya. Peserta didik mampu membaca, peserta didik mampu menyajikan. Itu yang merujuk kepada kompetensi untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kita ada konten. Setelah kompetensi, kemudian konten. Ya, konten ini apa sih konten itu? Ya, konten itu sendiri adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui atau lebih kita kenal dengan materi yang akan dipelajari. Ya, jadi konten itu sendiri adalah materi. Kira-kira kita mau mengajarkan apa? Ya, untuk pertemuan pertama, atau kita mau mengajarkan apa untuk pertemuan kedua, itu yang dinamakan konten. Jadi materi yang akan dipelajari. Ya. Contoh misalnya di pertemuan pertama kita mau mengajarkan tentang text recount. Berarti text recount itu merupakan konten dari tujuan pembelajaran. Nanti bisa berbunyi seperti ini. Peserta didik mampu menganalisis text recount. Itu sudah merujuk kepada kompetensi dan konten. Menganalisis text recount. Ya. Terus lagi, peserta didik mampu mengungkapkan expression opinion. Ya. Mengungkapkan itu kompetensi, expression opinion adalah konten. Sama lagi mungkin, peserta didik mampu membaca deskriptif teks, ya. Jadi membaca adalah kompetensi, deskriptif teksnya adalah konten, ya. Oke, lanjut. Sekarang ke variasi. Gimana, Bu Yuni? Apakah kompetensi sama konten sudah paham? Ya, mulai paham, Bu. Ini Oke. alhamdulillah Pak Jinda sudah masuk kembali. Ya. Oh ya, alhamdulillah. Gimana Pak Jinda? Baik, sudah bisa sinyal. Ya, dan meskipun saya baru datang dengan penjelasan sedikit, tetapi saya sudah menjadi bagaimana rumusan kompetensi dan isi itu loh di dalam. Oke. Oh ya, oke. Silakan lanjutkan. Oke. Kompetensi dan konten sudah. Sekarang kita lanjut ke nomor 3 ya. Selanjutnya adalah variasi. Ya. Variasi ini, ya,
variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Dalam variasi ini, penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Ya, jadi variasi ini adalah setelah peserta didik itu mampu, kira-kira untuk berpikir tingkat tingginya itu bagaimana? Misalnya peserta didik mampu menganalisis teks recount. Nah, ini nanti kemampuan tingkat tingginya untuk menganalisis itu apa ya? Itu ya. Untuk menganalisis, peserta didik mampu menganalisis teks recount. Ya. Teks recount dengan menyimpulkan mungkin. Peserta didik mampu menganalisis teks recount dengan menggunakan ide mereka sendiri mungkin ya. Itu untuk variasi. Terus mungkin peserta didik mampu membaca dan merespon teks deskriptif dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri bisa. Peserta didik mampu memberikan solusi. Nah, solusi tersebut juga merupakan variasi. Itu. Ada yang ditanyakan tentang variasi, Bu Yuni, Pak Jingga? Sementara Maaf ini ya, belum. Ya. Sepertinya memang agak ramai, jadi mohon maaf ya. Ya. Oke. Terus lanjut ya kita ya. Oke. Siap. Terus, yang perlu diingat dalam merumuskan tujuan pembelajaran yaitu bahwa satu capaian pembelajaran bisa menjadi beberapa tujuan pembelajaran ya. Jadi capaian pembelajaran yang diberikan pemerintah, kita sudah mendapatkan modul tentang capaian pembelajaran dari pemerintah. Capaian pembelajaran dari pemerintah itu bisa kita breakdown. Ya. Terus dari satu capaian pembelajaran bisa kita breakdown lagi menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Jadi tidak hanya satu CP itu untuk satu tujuan, no, ya. Tapi satu CP bisa menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Contoh, ya, misalnya ini di capaian pembelajaran membaca dan memirsa. Ya. Capaian pembelajaran yang kita dapat dari pemerintah itu adalah membaca dan merespon teks recount untuk mendapatkan informasi berbentuk cetak atau digital termasuk di dalamnya teks visual maupun multimodal. Ya. Untuk tujuan pembelajaran kita bisa menggunakan peserta didik mampu menganalisis teks recount untuk mendapatkan informasi tentang fungsi dan struktur dengan membandingkan teks berbagai macam teks recount yang didapat. Contoh, menganalisis di sini merupakan apa, Bapak Ibu? Halo? Halo. Menganalisis di sini merupakan apa? Menganalisis. Ya, kompetensi, konten, atau variasi? Variasi. Are you sure? Konten. Oh, kompetensi. Kompetensi. Yeah. Diingat lagi ya. Ayo, masih ingat ya? Kompetensi itu apa? Konten itu apa? Variasi itu apa? Ayo.
kompetensi itu adalah kata kerja ya. Gampangnya itu seperti itu. Ya. Kalau konten itu isi pembelajaran. Ya. Kalau variasi itu cara, bagaimana cara peserta didik. Ya. Nah, sekarang dari tujuan yang pertama, peserta didik mampu menganalisis teks, recount, bla 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 bla. Ya. Kira-kira menganalisis itu termasuk kompetensi, konten, atau variasi? Kompetensi. Oke. Teks recount-nya yang diajarkan termasuk apa? Konten, benar. Dengan membandingkan, ini merujuk kepada cara ya. Cara. Apa kira-kira Bu Yuni? Variasi. Kompetensi, konten, ya, variasi. Oke, good. Semuanya paham ya. Terus paham, yang kedua, merespon termasuk apa? Kompetensi, konten, atau variasi? Kompetensi. Oke, good. Pengalaman memasak, kira-kira kompetensi, konten, atau variasi? Konten. Dengan menggunakan, nah ini cara, berarti variasi. Lanjut. Ini ada CP lagi, menyimak dan berbicara. Pada akhir fase E, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, orang lain di berbagai macam situasi dan tujuan. Oke, ini set. Nah, kira-kira saya mau pertama kali peserta didik mampu. Yang pertama adalah kompetensi. Dari ketiga pilihan ini, mana yang merujuk kepada kompetensi? Apakah expression opinion, menggunakan, atau untuk menyelesaikan? Ayo Bapak Ibu. Yang mana yang merupakan kompetensi? Menggunakan. Oke, menggunakan. Berarti bentar. Menggunakan. Terus kontennya, kira-kira kontennya mana Bapak Ibu? Expression opinion atau untuk menyelesaikan? Expression opinion. Oke, expression opinion, benar. Terus yang terakhir untuk menyelesaikan berarti adalah variasi. Oke, great. Good job. Masih lagi, yuk. Kira-kira Pak Jinda, ayo mulai menyusun dari 1, 2, 3 itu. Ayo disusun. Mulai dari kompetensi, konten, variasi. Mana pilih dari ketiga jawaban ini? Coba diperbesar, Bu. Ini sudah paling besar. Waduh, saya tidak bisa melihat deh, maaf. Masih. Bu Yuni, coba Bu Yuni. Yang merupakan kompetensi itu adalah menggunakan. Kemudian yang bawah Bu Yuni, pilih yang bawah. Yang bawah yang ada mana? Mendemonstrasikan untuk merespon expression opinion. Kelihatan enggak? Enggak. Ini? Oh, tadi yang di-share bukan yang ini. Mendemonstrasikan. Gitu. Oke, terus. Kompetensi, kemudian expression opinion adalah konten, sedangkan untuk merespon itu adalah variasi. Oke, benar sekali ya. Sudah paham untuk kompetensi, konten, dan variasi. Sekarang saya ingin Bu Yuni sama Pak Jinda ini melakukan kolaborasi ya. Silakan nanti berdiskusi lah. Ya.
Pada akhir fase E, peserta didik menulis berbagai jenis teks fiksi dan non-fiksi melalui aktivitas yang dipandu, menunjukkan kesadaran peserta didik terhadap tujuan dan target pembaca. Nah, silakan kolaborasi antara Pak Jinda dan sama Bu Yuni ini. Maaf Bu, rumuskan. slide-nya Ini belum kelihatan. belum kelihatan. Belum. Sebentar. Ah, itu Ya. baru. Sudah? Sudah kelihatan? Masih Ya. kecil. Ya, Ya. sudah, tapi Ya. Rumuskan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran di atas. Silakan. Apa namanya? Menentukan, merumuskan tujuan pembelajaran dari ini. Capaian pembelajaran untuk menulis dan mempresentasikan. Ayo, bisa berkolaborasi lewat WA. Gimana caranya? Tujuan pembelajaran jadinya nanti seperti apa, peserta didik bisa apa, ya silakan bisa berkolaborasi. Kasih waktu berapa menit? 2 menit cukup ya? Cukup. Oh, Cukup lah. Apa mau 5 menit? 10 menit. Aduh, ini sangat mudah sekali, jangan lama-lama ya. Gimana Pak Jinda? Itu apa itu Pak Ya. Jinda? Ya, oke. Tadi saya sudah WA dengan Bu Yuni ini barusan. Nah, kami coba begini ya. Kami diminta untuk membuat rumusan tujuan pembelajaran ya dari betul. capaian di atas. Misalnya siswa mampu menulis teks fiksi singkat dengan bahasa yang sederhana. Oke, bisa. Apa namanya bagus ya. Berarti kompetensinya apa tadi Pak? Kompetensinya adalah menulis itu. Menulis. Ya, betul. Terus untuk kontennya? Fiksi cerita karangan Fiksi, ya, misalnya cerita karangan. hantu ya, misalnya begitu. Oke, bisa. Terus untuk variasinya? Variasinya dengan bahasa yang sederhana, singkat. Oke, bagus. Dengan bahasa yang singkat dan sederhana. Oke, good job. Nah, terima kasih. Kira-kira ini untuk tujuan pembelajaran bisa ya? Paham ya? Bisa. Oke. Nanti ketika masuk ke modul ajar, nanti ketika merumuskan capaian pembelajaran untuk merujuk kepada tujuan, mampu ya? Mampu. Tapi saya ada pertanyaan sedikit, boleh Bu? Oke, siap. Jadi untuk mempertegas saja, untuk capaian pembelajaran itu memang rumusannya dari pemerintah ya? Iya, ada di modul ajar, di hari kedua. Ya. Maka silakan lalu bisa kita dibaca-baca dulu. Tinggal mengembangkan mulai dari tujuan pembelajaran dan seterusnya. Begitu nggih? Nggih, Pak Jinda. Ada lagi pertanyaan? Makin paham. Ya. Ada lagi pertanyaan? Gak ada? Sudah cukup. Sudah cukup. Cukup jelas juga maksudnya. Oke. Untuk apa namanya tujuan pembelajaran ini kan kenapa kita harus bisa merumuskan, soalnya kan kita capaian pembelajarannya itu umum ya. Jadi harus bisa membreakdown dari capaian pembelajaran yang banyak menjadi satu capaian pembelajaran, kemudian capaian pembelajaran itu di breakdown lagi menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Itulah yang menjadi tantangan bagi guru-guru untuk sekolah penggerak saat ini gitu. Dan satu capaian pembelajaran itu juga bisa memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Begitu ya Bu ya? Betul sekali. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan, cukup sekian ya.
Ya, Oke, terima selalu kasih. tetap semangat ya. Tetap semangat, jangan dibuat beban untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan ini ya. Karena Ya, kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar ya. dari panjenengan sedaya juga saya hanya bisa memfasilitasi. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau belum paham bisa ditanyakan lewat WA ataupun kita diskusi ya saat kita diskusi. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya rasa hari ini sungguh sangat menyenangkan bisa sharing tentang tujuan pembelajaran. Semoga ilmu kita bermanfaat untuk hari ini ya. Dan tetap sehat, jaga kondisi tubuh agar tidak tumbang nantinya. Karena kita masih harus berjuang untuk hari esok ya. Untuk mencerdaskan murid-murid kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh. See you.